Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Mardiana dan rekan Saya Dania Marcella Yulianti. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi komunikasi sebagai interaksi simbolik dengan studi kasus rambu-rambu lalu lintas sebagai wujud interaksi simbolik. Dalam materi ini, kita akan membahas mengenai latar belakang, kajian teori, pembahasan, lalu ada kesimpulan dan juga saran. Yang akan kami bahas terlebih dahulu yaitu latar belakang. Lalu lintas adalah salah satu fenomena yang tak terelakkan dalam kehidupan modern, menghubungkan orang dari berbagai lapisan masyarakat dalam suatu sistem yang rumit. Di tengah dinamika lalu lintas yang kompleks ini, rambu-rambu lalu lintas hadir sebagai elemen penting dalam membentuk tatanan sosial di jalan raya. Rambu-rambu lalu lintas menggunakan simbol atau ikon-ikon untuk menunjang pesan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan. Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu contoh terbaik dari interaksi simbolik dalam masyarakat yang difungsikan sebagai alat komunikasi simbolik yang efisien untuk mengatur lalu lintas dan menghindari kecelakaan. Namun seringkali masyarakat mengabaikan peran rambu-rambu lalu lintas sebagai simbol dalam interaksi sosial sehari-hari. Sehingga tidak heran, saat ini banyak terjadi kecelakaan maupun kemacetan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan salah satu contoh implementasi yang tidak sesuai makna dari simbol-simbol yang sudah disepakati dalam perspektif interaksi simbolik. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai kajian teori yang kami pakai. Interaksi simbolik adalah perangkat yang digunakan manusia dalam berhubungan dengan manusia lain. Teori interaksi simbolik mengemukakan bahwa manusia berkomunikasi menggunakan simbol dengan makna tertentu. George Herbert Mead dianggap sebagai salah satu pendiri teori ini, dan teori ini mencakup konsep diri, interaksi sosial, dan interpretasi. Kemudian, Herbert Blumer menekankan pemaknaan simbol, bahasa, dan pikiran dalam teori interaksi simbolik. Blumer juga menguraikan bahwa pemberian makna tidak didasarkan pada makna normatif, melainkan hasil dari proses oleh mental yang berlanjut. Tindakan manusia disebabkan oleh pemaknaan sesuatu melalui proses self-indication yang terjadi dalam konteks sosial dan dipengaruhi oleh individu dan masyarakat. Selanjutnya ada tahap pembahasan mengenai studi kasus rambu-rambu lalu lintas sebagai wujud dari interaksi simbolik. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu simbol dan makna dalam rambu-rambu lalu lintas. Dalam pandangan teori interaksi simbolik, manusia adalah makhluk pembuat atau produsen simbol. Simbol di sini dipahami sebagai tanda yang mengandung kesepakatan makna. Rambu-rambu lalu lintas adalah contoh konkret dari simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi simbolik dalam masyarakat. Kemudian, rambu-rambu lalu lintas menggunakan simbol-simbol visual seperti bentuk, warna, dan gambar untuk menyampaikan pesan kepada pengguna jalan. Misalnya, lambang dengan simbol lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret, memberikan instruksi yang jelas kepada pengendara untuk dilarang parkir di area tersebut. Penggunaan simbol-simbol ini adalah cara efektif untuk mengkomunikasikan pesan di lingkungan yang bergerak cepat seperti jalan raya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dalam perspektif interaksi simbolik. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dalam perspektif interaksi simbolik dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan terhadap makna yang telah diberikan oleh masyarakat pada rambu-rambu tersebut. Hal ini mencerminkan sebagaimana individu berinteraksi dengan simbol-simbol lalu lintas dalam konteks sosial. Pelanggaran ini bisa disebabkan oleh kurang pahamnya atau kesadaran pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Selanjutnya ada kesalahan makna simbol rambu-rambu lalu lintas. Simbol rambu-rambu lalu lintas telah diadopsi oleh masyarakat melalui proses sosialisasi di mana anak-anak diajarkan tentang arti dan pentingnya rambu-rambu lalu lintas sejak dini. Namun, kesalahan makna dapat terjadi ketika individu salah menginterpretasikan simbol-simbol ini, misalnya dengan mengabaikan tanda larangan parkir atau melanggar lampu merah. Kesalahan makna rambu lalu lintas dapat memicu adanya interaksi sosial yang negatif antar individu satu dengan individu lainnya, seperti konflik antar pengemudi yang melanggar aturan dengan pengemudi lain yang mengikuti aturan. Selanjutnya,
ada konsekuensi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Konsekuensi terhadap pelanggaran lalu lintas itu memicu stigma sosial, persepsi nilai, respon sosial, perubahan identitas individu, dan juga konsekuensi hukum. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat menginterpretasikan tindakan pelanggaran tersebut sebagai simbol perilaku dan nilai tertentu. Selanjutnya ada solusi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Solusi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas ini bisa melibatkan upaya preventif seperti edukasi dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, adil dan proporsional, serta uji kelayakan dan sertifikasi bagi pengemudi. Upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya dan pemahaman terhadap aturan lalu lintas. Baik dari pembahasan mengenai materi komunikasi sebagai proses interaksi simbolik dengan studi kasus rambu-rambu lalu lintas sebagai wujud interaksi simbolik, dapat disimpulkan peran simbol-simbol dalam rambu-rambu lalu lintas dan betapa pentingnya makna simbol-simbol tersebut dalam interaksi sosial di jalan raya. Simbol-simbol ini berperan dalam mengatur perilaku pengguna jalan dan menciptakan keteraturan lalu lintas. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman dalam memahami simbol-simbol ini yang dapat mengakibatkan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dalam perspektif interaksi simbolik mencerminkan kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap makna simbol-simbol tersebut. Ini bisa berdampak pada stigma sosial, perubahan persepsi nilai, respon sosial yang negatif, bahkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pendidikan, penegakan hukum yang tegas, sertifikasi, dan upaya preventif perlu diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Adapun saran dari kami untuk kasus yang telah kami bahas, yaitu mencangkup kampanye edukasi publik yang terus-menerus, menegakkan hukum yang konsisten dan adil, meningkatkan kualitas pengemudi melalui pelatihan dan uji kelayakan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, industri kesadaran, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman. Penting juga untuk memperkuat peran media dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol lalu lintas melalui kampanye yang lebih kuat. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.